Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Bola Television. Pada kesempatan sore hari ini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu, dan selalu kita dalam rahmat serta keberkahan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas penyebab tidak lolosnya Indonesia dalam pagelaran Piala AFF U19 atau Under 19 ya, di bawah usia 23 tahun. Nah, kadang-kadang kita semua bertanya, apa sih kebijakan AFF itu? Kok seperti itu? Padahal Indonesia secara peringkat, secara poin pun sama antara Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Itu sama-sama mengoleksi 11 poin dari hasil pertandingan, dari hasil keseluruhan pertandingan yang telah dijalankan. Pertama-tama dari selisih gol kita akan bahas. Dari selisih gol Indonesia lebih unggul daripada Vietnam ataupun Thailand. Jadi lebih produktif dari pencetak gol terbanyak dalam grup tersebut ya. Indonesia mengoleksi 15 gol, sementara Vietnam hanya 11 gol, selisih 4 angka, 4 gol, dan sementara Thailand hanya menciptakan 6 gol saja. Dalam peraturan sistem lama yang diterapkan oleh AFF, perlu Anda ketahui dulu, AFF itu memang tidak masuk agenda pertandingan FIFA ya, karena itu tidak masuk regulasi FIFA. Jadi oleh karena itulah AFF punya ketentuan sendiri. Namun ketentuan lama, tentunya jika ketentuan lama itu masih masih berlaku, ketentuan lama itu masih berlaku, maka yang akan diuntungkan adalah Indonesia, karena Indonesia mempunyai cukup banyak pundi-pundi penciptaan dari produktivitas gol ya. Itu yang pertama. Indonesia lebih tinggi produktivitas golnya itu 15 gol, sementara Vietnam tadi kita bahas hanya 11, dan Thailand hanya mengoleksi 6 gol saja dari keseluruhan pertandingan yang ada. Namun kadang kita bertanya, apa regulasi ketentuan AFF yang sekarang sehingga Indonesia walaupun unggul dalam produktivitas gol, namun Indonesia tetap tidak lolos pada pertandingan malam tadi ya, pada pertandingan kemarin di pagelaran AFF U19 tahun 2022 ini. Karena menurut head to head dari regulasi aturan AFF, bahwasanya Indonesia itu kalah dalam produktivitas gol dalam hitungan head to head, bukan dalam hitungan produktivitas gol dalam keseluruhan pertandingan. Jadi Indonesia itu kalah produktif golnya itu kalah dalam hitungan head to head antara ketiga tim yang mempunyai poin sama. Tentunya itu dengan tim Thailand dan juga tim Vietnam ya. Yang dimana Indonesia hanya mampu imbang 0-0 lawan Vietnam. Dan ketika Indonesia bersua dengan tim Thailand pun hanya imbang tanpa gol, 0-0 terjadi kembali. Jadi Indonesia dalam 2 pertandingan menghadapi tim yang sama poinnya dari keseluruhan pertandingan, Indonesia tidak menciptakan gol sama sekali. Sementara Thailand ketika bersua Indonesia itu ditahan imbang 0-0. Dan ketika bersua dengan Vietnam, itu Thailand berhasil menahan imbang Vietnam dengan skor imbang 1-1, yaitu berbagi 1 gol. Jadi dalam produktivitas gol di antara ketiga tim saat hitungan head to head tadi, maka Indonesia kalah produktivitas gol di antara ketiga tim poin yang sama. Jadi pantaslah Vietnam yang lolos dengan Thailand. Namun aturan regulasi yang dikeluarkan AFF pada kali ini, yaitu regulasi barunya, itu sangat-sangat merugikan tim nasional Indonesia tentunya. Karena apa? Dari secara produktivitas gol, Indonesia justru unggul dari keseluruhan pertandingan, 15 gol.
Sementara Thailand hanya kita tahu mengoleksi 6 gol saja, dan Vietnam hanya 11 gol secara hitungan dari pertandingan keseluruhan produktivitas gol. Namun Indonesia sekali lagi tadi hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan kedua tim yang sama dengan poinnya dengan Indonesia, yaitu 11 poin. Jadi menurut aturan regulasi FIFA yang baru, bahwasanya tim nasional Indonesia kalah dalam produktivitas gol dengan ketiga tim yang poinnya sama. Jadi seperti itu aturan regulasi AFF, yang dimana kita bahas di depan tadi, bahwasanya AFF itu punya ketentuan sendiri, dan AFF itu tidak termasuk dalam turnamen agenda FIFA. Namun kalau kita lihat-lihat, memang aturan regulasi AFF yang sekarang, yaitu yang dengan cara menghitung regulasi yang terbaru, itu sudah dipakai sebelumnya dalam pertandingan internasional, ya. Dalam keseluruhan pertandingan nasional, bahwasanya head to head antara ketiga tim poin yang sama atau poin yang sama itu dihitung produktivitas gol dalam ketentuan poin sama, gitu loh. Terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kalian mengerti semua dan kita terima regulasi AFF tersebut. Kita terima dengan baik dan kita terima dengan lapang dada. Justru ini akan mendidik kita untuk lebih serius lagi menatap turnamen ke depan. Karena apa? Aturan sudah berbeda, kita pun harus dituntut untuk mencari poin ataupun menang dalam setiap pertandingan yang ada. Jadi itu jadikan motivasi untuk tim nasional Indonesia. Semoga kedepannya lebih berkembang lagi dan lebih menatap masa depan yang cerah dengan meninggalkan sejarah masa lalu yang kelam. Intinya tim nasional Indonesia sudah berjuang, sudah baik, sudah bagus dalam segi strategi permainan, apalagi dengan coach kepala Sintayong. Tentu sudah banyak perubahan yang dia buat di tim nasional senior, timnas junior atau timnas menengah, timnas U23. Yang terpenting adalah perkembangan tim nasional Indonesia ke depan, semoga lebih baik lagi. Semoga juga dari PSSI peduli akan dari segi timnas Indonesia dan selalu memantau terus. Intinya kita dukung timnas Indonesia, baik itu yang junior, level menengah dan senior, untuk lebih berkembang lagi dalam menghadapi turnamen-turnamen penting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rizwandi. Tunggu perkembangan channel kami selanjutnya dalam pembahasan sepak bola internasional tentunya. Tetap bersama kami di channel Bola Television. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk share bila mana informasi ini bermanfaat, dan terus dukung kami sehingga kami akan berkembang ke depan lebih baik lagi dan akan membawa informasi-informasi penting lainnya kepada kalian semua. Salam hormat.